Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Baik hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada yang rutin dan jamaah harian barangkali semoga diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan dalam menjalankan ibadahnya dari perjalanannya dan lainnya. Kepada yang datang ke rumah sakit untuk menunggu pasien mungkin dari saudaranya atau bahkan anak atau istrinya atau suaminya, maka semoga dimudahkan dalam proses pengobatan, penyembuhan dan diberikan kesembuhan yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sakitnya, yang mengantarnya semoga diberikan kesabaran. Baik, hari Sabtu kita lanjutkan pelajaran kita tentang ilmu tajwid. Saya kembali terlewatkan membuat tulisan yang baru untuk pelajaran kita, tetapi saya teringat ada satu kitab yang pernah saya juga buatkan slide-nya tentang ilmu tajwid yang cukup terkenal di kalangan anak-anak pesantren biasanya, atau anak-anak yang ikut di pesantren tahfidz, yaitu kitab kecil berupa mandumah Tuhfatul Atfal. Ya. Yang lalu kita ambil dari sebagian matan Al-Jazari yang juga bentuknya mandumah. Mandumah itu nadom, Pak, ya, dalam bahasa kitanya. Jadi satu kitab kecil biasanya isinya beberapa bait, di antara 100 sampai 200 bait yang isinya itu dilagukan, ya, nama dalam bahasa kitanya nadom, ya, sehingga nanti cara membacanya juga dilagukan, maksudnya didendangkan gitu seperti lagu, ya. Juga yang telah berlalu yang pernah dikenalkan sedikit mengenai kitab Matan Al-Jazariyah atau Muqaddimah Matan Al-Jazariyah, ini juga sama, kitab Tuhfatul Atfal karya Syekh Sulaiman bin Hasan Al-Jamzuri. Biasa disebut Syekh Al-Jamzuri, ya. Baik, ini juga merupakan kitab lama, ya. Awal tahun 1160-an. Kalau sekarang kan 1400 sekian, ya. Maka sudah sekitar 300 tahunan yang lalu buku ini ditulis atau matan ini ditulis, ya. Nah, kira-kira bentuknya seperti itu, dalam bentuk yang sudah diperbaiki supaya bisa dibaca oleh orang-orang yang barangkali belum bisa membaca tulisan gundul, ya. Kalau kitab ulama terdahulu ya rata-rata tulisan gundul, bahkan manuskrip, ya. Kalau tulisan gundul yang sudah di kitab-kitab sekarang itu mending, artinya ada rupanya, ya. Sebelum itu bentuknya manuskrip. Manuskrip itu catatan asli dari penulis kitab yang kayak dokter aja gitu nulis, tulisannya tidak diketahui melainkan oleh si penulisnya saja. Nah, manuskrip itu dipelajari oleh para ulama zaman sekarang, kemudian ditulis lagi dalam bentuk kitab-kitab, ya. Nah, kalau itu bacanya dia dengan nadom, ya. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaiman huwal jamzuri. Seperti itu. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man ta'ala. Nah, itu seperti itu sampai bagian akhir, ya. Saya kurang mempelajari bab ininya. Kalau dibuka di YouTube itu ada, ya. Matan Tuhfatul Atfal, ya, nanti bunyi dia seperti itu, lagu-lagu. Jadi untuk apa maksudnya? Agar kita menghafal daripada pelajaran yang kita inginkan, ya.
Sebagaimana yang sudah kita ketahui kemarin kita belajar tentang hukum nun sukun. Ya, di situ sudah mulai linnuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhuz tabyini. Dan nun sukun dan tanwin memiliki 4 hukum. Maka perhatikanlah penjelasanku. Ini kata Syekh Al-Jamzuri. Yang dimaksud nun sukun ini dan tanwin yang seperti ini. Ini ada hukumnya kata beliau. Ya. Baik, ini sudah berlalu sebagian dari hukum-hukum nun sukun yang sudah kita bahas ini izhar, idgham, iqlab atau al-qalb dan ikhfa. Ini jenis 4 hukumnya. Nah, pada lafaz beliau fal awwalul izharu qabla al-ahrufi lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi. Bagian pertama adalah izhar, yaitu jika ada nun sukun atau tanwin sebelum 6 huruf halq. 6 huruf yang keluar pada tenggorokan, yang tersusun. Hamzun fahaun summa ainun ha'u muhmalatani summa ghainun kha'u. Yaitu huruf hamzah, huruf ha, ain, ha, ghain dan kha. Ini semua kalau datang setelah nun sukun atau tanwin hukumnya apa tadi? Izhar. Ini sudah pada penjelasan yang lalu. Baik, hari ini kita masuk pembahasan berikutnya, yaitu apa di sini? Tentang hukum wasani idghamun bisittatin atat fi yarmaluna indahum qad sabatat. Kata Syekh Al-Jamzuri, yang kedua idgham, yang memiliki 6 huruf yang datang kemudian, maksudnya setelah nun sukun atau tanwin ada 6 huruf ini yang disingkat dalam kata yarmaluna. Ya. Singkatan dalam kitab ini yarmaluna untuk 6 huruf idgham. Ya. Yang kemudian kalau diuraikan ada 6, ya, ro, mim, lam, waw dan nun. Ya. Yarmaluna. Ya. Untuk 6 huruf dari 2 idgham, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Ya. Taib. Lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi gunnatin biyanmu ilma. Tetapi idgham itu dibagi 2, yaitu yudghama fihi bi gunnatin. Ini yang biasa disebut idgham bi gunnah. Yaitu dengan hurufnya saja yanmu. Ya. Kalau idgham bi gunnah saja hurufnya yanmu. Ya, nun, mim, waw. Ya. Maka terangkum dalam kata yanmu, ya, ulima, ketahuilah, ya. Idgham bi gunnah 6 huruf, yanmu, ya, nun, mim, waw. Bebas singkatan mah, ya. Kita boleh menggunakan yanmu. Ya, kalau saya mawayana. Orang Sunda teh ya. Jadi mawayana. Mim, waw, ya, nun. Ditambah yang 2 tadi lam dengan ro, lari. Jadi mawayana, lari dah. Sama saja. Yarmaluna tadi, ya. Untuk singkatan seperti itu bebas, ya. Yang penting kita ingat huruf idgham itu kalau semuanya ada berapa? 6, ya. Mawayana, lari, yarmaluna. Kalau dibagi 2 idgham bi gunnah saja 4. Ya, nun, mim, waw, atau yanmu, atau tadi mawayana. Silakan bebas. Baik. Illa kana bi kilmatin fala, maka kecuali jika nun bertemu dengan huruf lam dan nanti juga huruf ro, tudghim kadun, kecuali nanti huruf itu bertemu dalam satu kalimat, dalam satu kata, maka tidak diidghamkan. Seperti kadunya, kemudian summa sinwanin tala, seperti kalimat dunya, sinwanin. Nun sukun ketemu iya tapi tidak diidgham. Jadi tidak dibaca duya. Seperti man ya dibaca maya. Tapi dunya tidak dibaca duya.
Sinwanin tidak dibaca siwa seperti min dengan wa jadi miwa, tetapi dibaca sinwan. Ini perkecualian pada dua huruf, pada dua kalimat dunya dan sinwan tidak berlaku idgham. Di antara sebabnya karena dia adalah satu kata, dunya, sinwanun. Kalau yang lain tuh dua, Pak. Apabila kita mendengar kalimat min miwaroihim, mesti tulisan dia min dan waroihim. Min sendiri, waroihim sendiri. Ya. Tulisan ar-ro'a. Tulisan dia an dan ro'a. Jadi ar-ro'a. Asyhadu alla, mesti tulisan dia asyhadu an la. Ya, makanya diidghamkan. Kalau yang ini kenapa tidak diidghamkan? Karena dia tulisannya satu. Ya. Seperti itu di antara alasannya. Baik. Kemudian wasani idghamu bi ghairi gunnah, yang kedua yaitu idgham bi ghairi gunnah atau bila gunnah fil lami warra, pada setelah nun atau tanwin datang huruf lam dan huruf ro. Ya. Tsumma karrironnah, dan huruf ro bacalah dengan getar atau takrir. Ya. Baik, itu nadomnya. Berikutnya kita masuk pembahasan idgham secara khusus. Kita ambil dari kitabnya Syekh Aiman Rusdi Suwaid, Dr. Aiman Rusdi Suwaid hafizahullahu taala. Al-hukmu tsani, hukum yang kedua. Ya. As-tsani yang kedua. Kalau isnan itu dua, ya. Kalau dalam bahasa Arab ad-darsus tsani, pelajaran kedua. Jadi kalau dalam bahasa Arab satu ke satu beda, ya. Dua ke dua beda. Ya, itu silakan nanti dipelajari. Yaitu al-idghamu, yaitu idgham. Taqaddama ta'riful idghami li ghunnatan wa istilahan lughatan, wa istilahan pada halaman 231 dan 230. Ini di halaman 280. Kata Syekh, untuk urusan idgham ini penjelasannya baik secara bahasa maupun istilah telah dipelajari pada halaman sebelumnya. Ya, nanti kita tampilkan, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, langkah kita dalam membaca kitab gundul bermacam-macam. Yang sudah saya sebutkan, lancar dulu baca Quran, banyakin baca hadis yang ada harokatnya, nanti akan mudah membaca huruf gundul. Kemudian latihan dengan kitab yang tidak pure gundul. Ada sedikit pertolongan. Seperti di sini tadi. Ya. Ada kendala. Ya. Jadi sedikit dikasih harokat. Terutama harokat akhir. Seperti ini. Ya. Ini ma, ini fu, ya. Ini diberi harokat akhir. Kenapa? Karena itulah yang tersulit, menentukan kedudukan kalimat dengan cara mengerti harokat akhir. Itu namanya i'rab. Jadi nanti kalimat itu kalimat itu kata, ya, akan menjadi subjek, objek, predikat, itu tergantung huruf terakhirnya. Harokatnya apa? Ya. Jadi kalau ada kalimat doroba zaidun bakron, ya, itu nanti berbeda dengan kalau kalimatnya diganti harokatnya. Tapi itu bahasa Arab, kita lewat. Baik, tudghamun nunu. Nah ini tudghamun nunu. Ini dikasih tahu di sana, ya. Nunus sakinatu. Tapi yang ini mawayahna. Ini maksudnya yang kenapa tahu? Karena seringnya mendengar atau pernah membaca kitab yang ada barisnya. Kalau kesalahan di tengah biasanya tidak terjadi karena umumnya gampang dihafal, ya. Awit tanwinu idza ata ba'dahuma, ya. Ini nanti yang belajar bahasa Arab, ba'da bisa ba'da saja, ba'dahuma, ba'duna, ba'daka, ini dikaitkan dengan
domir. Jadi kalau ba'dahuma apabila datang setelah keduanya maksudnya nun sukun dan tanwin, harfun min ahrufi. Harfun huruf min dari ahrufi jamak dari huruf. Apabila datang huruf setelah huruf-huruf yaitu yarmuluna. Di nadom tadi yarmaluna, di sini yarmuluna. Ya, bebas terserah. Siapa yang bikin kitabnya dia bebas membuat singkatan, ya. Yaitu wahwa kismani terbagi dua. Kismani dua bagian, ya. Idghamu bi ghunnati, idgham bi ghunnah, idghamun bi ghunnatin, idgham bi ghunnah, ya. Fi ahrufi yaitu pada huruf. Di sini yuminu, ya. Tadi apa? Yanmu. Di sini yuminu, bebas, ya. Au yanmu atau yanmu. Jadi inilah tandanya kalau kita boleh membuat singkatan suka-suka kita. Tentang 4 huruf tadi, ya, nun, mim, wawu. Kemudian idghamun bila gunnah. Dalam tulisan yang tadi istilah idgham bi ghairi gunnah. Yang ini idgham bila gunnah seperti yang kita pakai. Fi pada huruf lam dan ro. Ya. Baik, jadi intinya idgham dibagi dua pada urusan nun sukun dan tanwin ketemu huruf hijaiyah. Nun sukun dan tanwin ketemu 4 huruf ya, nun, min, wawu jadi idgham bi gunnah. Nun sukun dan atau tanwin ketemu lam dan ro jadi idgham bila gunnah. Taib. Ini yang tadi halaman 230. Jadi kalau sistem mengajarkan itu jangan pakai buku yang aslinya kemudian dibuka begitu. Jadi sudah dicuplik-cuplik sehingga kita gampang dalam menyajikan. Tadi diinginkan halaman 230. Apa itu idgham? Al-idghamu lughatan. Idgham secara istilah bahasa. Dari sini kita ambil pelajaran, di dalam Islam itu seluruh hal harus dikaji melalui dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Nanti secara bahasa mungkin beda atau sama, tetapi beda secara istilah. Contoh sholat. Secara bahasa salah satunya artinya doa. Ya. Tetapi secara istilah adalah yang gampangnya saja, satu ibadah yang diawali dengan takbir, ditutup atau diselesaikan dengan salam. Itu istilah, ya. Tapi secara bahasa dia doa. Tapi tidak bisa mengatakan orang yang setelah sholat itu kemudian pergi, si fulan sudah berdoa. Tidak. Kita katakan si fulan sudah sholat, begitu. Ya, tapi sholat itu sendiri salah satu maknanya adalah doa. Ya, seperti itu. Baik. Al-idgham salah satu maknanya secara bahasa al-idkhal. Memasukkan. Taqulul Arab, orang Arab berkata atau kebiasaan orang Arab salah satu bahasa yang digunakan adghamtul lijama fi famil farosi. Ya, dimasukkan ini nih tali apa jenenge yang buat ngikat binatang itu biar nggak liar, ya, ya tali lah ya. Apa? Las. Taib. Dimasukkan yang seperti itu ke dalam mulut kuda atau sapi dan seterusnya. Idkhaltuhu, maksudnya dimasukkan ke dalamnya, ya, fiha. Wa taqulu aidon, dan juga dikatakan adghamtus saifa fi rimdihi. Ini mah gampang. Dimasukkan pedang ke dalam sarungnya. Jadi idgham bermakna idkhal, memasukkan. Itu secara bahasa. Baik, adapun secara istilah kelewat. Enggak ada apa ya? Baik,
kemungkinan terlewat, saya terjemahkan secara istilah adalah membaca nun sukun atau tanwin di antara dengan dimasukkan dengan gunnah, ya, dengan disertai dengung. Nah, kita langsung saja ke contoh-contohnya. Taib. Tadi ada 4 huruf, al-ya, al-waw, al-mim, an-nun. Ya, nun, mim, waw. Sebelumnya kita harus ketahui dulu. Ini dia. Al-liyatul idghamu bi gunnah. Ya. Bagaimana cara membaca idgham bi gunnah? Kebanyakan kita hanya sekedar dimasukkan, tapi urusan gunnahnya tidak dipakai. Apa itu gunnah? Dengungnya. Ya. Jadi kalau ada kalimat faman ya'mal, itu bacanya si ya-nya agak lama. Ya, maka di sini ya, ya'u tusahibuhu, ya dan kawan-kawannya tadi, yang 4 tadi, gunnah mutawwalah. Gunnahnya manjang. Jadi tidak cukup famay ya'mal, tapi famay ya'mal. Begitu ya. Di sini sampai dibuatkan gambar kayak gini supaya kita paham. Famay ya'mal. Atau ini khairum min, tuqra'u, bacalah khairum min. Itu namanya memanjangkan gunnah. Dan ini kita sudah latihkan dalam praktek ya, meskipun tidak menggunakan kaidah yang tadi. Jadi ini bagaimana? Mohon maaf. Untuk kutipan dari Quran cetakan Madinah, nun tidak pernah diberi sukun kecuali pada yang kemarin, pembahasan hukum idhar. Pada selain hukum idhar, nunnya dibuat gundul, dibuat tidak ada sukun. Nun ini ya, tandanya dia mati. Jadi kalau fama, nunnya lewat jadi faman. Mi, nunnya nggak ada apa-apa, min. Ya, la, nunnya nggak ada apa-apa, lan. Ya, jadi dalam ini kutipan ini dari Mushaf Madinah, ya. Nah, kemudian pada iya dan waw tidak disertakan tasydid. Nah, jadi kalau membaca Quran Madinah otomatis harus terbiasa dan tahu hukum tajwid, sehingga tidak dibaca faman ya'mal. Kenapa Kang dibaca faman ya'mal? Pante ayat tasydid cenah dina ya'na teh. Berlaras gitu mah. Cuman berarti nggak tahu hukum tajwid bahwa apabila ada nun sukun dengan ya maka diidghamkan. Ya. Disertai gunnah sehingga tetap dibaca kayak tadi famay ya'mal, min wa jadi miwa. Tetapi kalau ada perjumpaan nun dengan mim, nun dengan nun, mim dengan mim, nanti pada mimnya atau nunnya ada tasydid. Ya, kenapa? Ini diinginkan gunnahnya lebih kerasa. Ya, seperti itu. Baik. Kita langsung ke praktek ya. Setelah saya famay ya'mal, monggo. Famay ya'mal miwaliyin, monggo, miwaliyin. Nah, ini bedanya antara ya yang tasdid dengan ya yang karena idgham. Di sini tidak boleh ditahan, kan sama-sama ai, tidak boleh wali, nggak boleh. Tapi di sini wa may, begitu. Mim mali, monggo. Walan nusyrika, begitu. Ini juga sama. Khairan yarahu, syai'in wakilun,
khairum min syai'in nukurin. Ini dalam umumnya orang mengajarkan tajwid di zaman sekarang, kalau dia memang orang pembelajar, gurunya akan menggunakan metode ini. Jadi akan ada kesulitan bagi kita yang belum pernah mengalaminya untuk menggunakan. Ya, dalam praktek nantinya seseorang ketika membaca kadang agak lama disembuhkan dari gaya dulu. Seperti pada famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Paling kayak gitu. Nantinya harus bagaimana? Famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Harus begitu. Ini namanya praktek gunnah tadi. Dan saya katakan kebanyakan yang seperti itu adalah kejadiannya karena gunnah, karena idgham. Ya, jadi kalau ada ayya, mayya itu tulisannya pasti anya, manya. Anwa menjadi awwa, minwa menjadi miwa. Kebanyakan kejadiannya karena idgham, sehingga kebanyakan lafaz dibaca dengan gunnah. Baik. Berikutnya pada nun sukun dan tanwin yang berhadapan dengan lam dan ro tadi tidak idgham bi gunnah tetapi idgham bila gunnah. Setelah saya pada huruf lam ini tidak dipanjangkan yang ini, ya. Milladunhu, silakan. Mir rabbika fitnatallahum ghafurur rahimun. Begitu. Jadi dia cuma ditabrakkan dan tidak di double, gunnahnya tidak lama-lama. Jadi tidak mir, tidak. Ya. Baik. Apa ini? Nah, enggak usah saya baca. Yang tadi penjelasan tentang ini ya. Yang tadi panjang-panjang itu intinya ini, itu yang pertama tadi membaca idgham bi gunnah itu dipanjangkan. Ya. Dan nanti setelah kita faham, ini saya sering sampaikan, cirinya orang sudah faham tentang hal ini, dia akan main-main di situ dengan suaranya. Ya. Jadi kalau ini wa may ya'mal itu dia faham di situ ada gunnah. Ya. Khairum min alfi syahr. Contohnya seperti itu, ya. Baik, tentu nanti yang membatasi main-mainnya itu ilmunya. Oh, tidak boleh lama-lama, sekedarnya saja. Ya. Taib. Segera itu. Ini yang tadi. La tudghamun nun as-sakinatu fil wawi awiliyai idza ijtama'a fi kalimatin. Jangan idghamkan nun atau ya atau wau, bukan. Jangan idghamkan wau atau iya jika bersatu dengan nun atau tanwin pada satu kata utuh, ya. Seperti qinwanun, sinwanun, ad-dunya, kemudian bunyan. Ya. Ada dalam hadis kemarin yatatawaluna fil bunyan. Ya. Berlomba-lomba meninggikan bangunan. Nah, bunyan tidak jadi buyan. Begitu. Ini nanti pembahasannya pada sifat huruf saja. Ya. Sudah selesai ternyata. Slide-nya sudah selesai. Jadi selesai pembahasan idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Kesimpulan gampangnya
nun sukun atau tanwin. Nun sukun tu an tadi, ya. Tanwin itu an, in, un apabila datang setelahnya 6 huruf. Apa tadi? Yarmaluna itu menjadi idgham. Idgham dibagi dua, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Kemudian idgham bi gunnah 4 hurufnya yanmu atau mawayana, atau karena kita laki-laki mawayani bolehlah. 4 huruf ya, mim, waw, ya, nun, mim, waw. Apabila huruf idgham bi gunnah yaitu bila gunnah 2 lam dan ro. Baik, nanti kita saksikan di sini.